Jadi Rasulullah itu hanya berpuasa 9 kali, puasa Ramadan maksudnya, dari tahun kedua sampai tahun ke-10. Kita lihat di Ramadan ini apa yang dikerjakan atau apa aktivitas kaum muslimin di Ramadan yang dilalui di masa Rasulullah SAW. Tahun pertama puasa Ramadan, artinya untuk kali pertama puasa Ramadan dilaksanakan itu di tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan diwajibkan, dan di Ramadan tahun itu kaum muslimin harus keluar ke Badar. Ada misi ke Badar. Tanpa perang Badar sekalipun, misi ke Badar ini sudah berat. Karena memang awalnya tidak direncanakan dari awal akan perang. Makanya Rasulullah SAW itu hanya membawa 300 orang. Karena memang bukan untuk perang, gitu ya. Dan beliau tidak membawa perlengkapan perang, membawa senjata biasa, bukan senjata perang. Perlengkapan perang tentu berbeda dengan biasa. Tanpa untuk rencana perang sekalipun, misi ke Badar itu sudah berat di bulan Ramadan. Rasulullah tahulah ini puasa Ramadan, panas lagi waktu itu, musim panas. Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat yang punya kendaraan agar membawa kendaraan. Maka terkumpullah 70 ekor unta dan 1 ekor kuda. Dengan 300 sekian belas personel yang ikut Rasulullah dan hanya ada 70 unta, berarti 1 unta itu ditunggangi 3-4 orang secara bergiliran. Bergiliran, ya iya nggak mungkin 4 orang naik unta semua, gimana? Bergiliran. Jarak antara Madinah dengan Badar itu 155 km. Kalau 3 orang saja bergiliran, berarti 155 bagi 3, sekitar 52 km. Itulah jarak yang ditempuh dengan naik unta, 52. 103 kilometernya berjalan kaki. Ini kalau 3 orang. Bisa kebayang? Jadi dalam perjalanan ini hanya 52 km naik unta, 103 km harus berjalan kaki. Ingat, jalan kakinya bukan di aspal, di jalan mulus. Di Jazirah Arab itu pasir dan batu. Di musim panas saat berpuasa. Bayangkan saja, menempuh jaraknya aja udah berat sekali. 100 km itu dari sini kemana? Ke Malang. Malang. Coba sekali-kalilah kita ingin mencoba merasakan ahlu Badar. Para sahabat pejuang perang Badar itu berjalan kaki 100 km. Sekali-kali loh. Napak tilas dalam tanda petik lah. Lewat tol. Nggak apa-apa lewat tol, jalan kaki kalau boleh lah. Intinya jalan kaki 100 km. Hanya ingin tahu aja bagaimana merasakan ahlu Badar itu jalan kaki. Ya kalau bisa pas panas. Kalau bisa gitu. Nggak usah pas puasa, 100 km aja dulu. Allahu Akbar. Di sini aja dulu ya. Ini tantangan. Dan mereka dengan sukarela begitu. Makanya wajar kalau kemudian kita membaca mereka berjalan dengan gontai. Lah ya iyalah, 100 km dalam keadaan puasa, panas, gimana enggak gontai? Nah awalnya kan tujuannya untuk mencegat kafilah dagang Quraisy kan itu. Nah yang lebih memperparah keadaan ini adalah ketika mereka tiba di Badar, bukannya mereka bisa mencegat kafilah dagang, justru mereka harus berhadapan dengan tentara, dengan pasukan lawan yang jauh lebih besar jumlahnya, yang jauh lebih lengkap peralatannya. Bayangkan mengubah satu kondisi gitu, kondisi mentalnya tadinya mau menghadapi kafilah dagang, paling juga ada pengawal dagang kan gitu. Lah kemudian ketika sampai di tempat berhadapan-hadapan dengan pasukan, mengubah suasana hati mental.
Itu bukan perkara ringan itu. Otomatis kan kaum muslimin tidak siap perang. Di tempat harus berubah menjadi perang. Gimana coba bayangkan? Sudah mah diukur badan saja. Kalau kita sampai 100 kilo ke Malang, nyampe lah, anggap aja nyampe. Pertanyaan pertama, nyampe di Malang ngapain? Apa yang dikerjakan? Nah itu dia. Pertama kali itu kan nyari tukang pijit dulu gitu loh. Terus apalagi kan istirahat dulu. Lah ini kaum muslimin dalam keadaan begini secara fisik sudah terkuras sampai Badar. Tiba di Badar bukan sekedar fisik yang terkuras, suasana hati harus berubah semuanya. Dari tadinya lebih santai karena hanya menghadapi kafilah dagang, kemudian harus menghadapi pasukan. Allahu Akbar. Ini di bulan Ramadan, ini bulan Ramadan. Ternyata bulan Ramadan pertama itu adalah momentum pembuktian dari apa yang selama ini diterima oleh para sahabat sebagai proses pendidikan penggemblengan yang dilakukan oleh Nabi kepada mereka. Artinya Ramadan itu memang momentum pembuktian diri kita. Itu yang saya katakan tadi. Ini adalah harus menjadi tempat atau waktu yang paling tepat membuktikan seberapa tinggi level yang bisa kita capai, seberapa optimal potensi kebaikan yang bisa kita raih. Itu Ramadan. Lah kita makan hanya dengan checklist yang tadi-tadi itu kan. Lah para sahabat setelah dididik oleh Rasulullah SAW, otomatis sampai tahun kedua itu, dari pertama kali beliau mendidik para sahabat 15 tahun, itu yang paling senior. Yang masuk Islam dari hari pertama itu 15 tahun. Yang lainnya berbeda-beda, karena kan ada yang masuk Islam di tahun kedua, ketiga dan seterusnya. Bahkan orang Ansar itu relatif baru sekitar 4 tahun mereka dididik oleh Rasulullah langsung sallallahu alaihi wasallam. Artinya antara yang sudah 15 tahun sampai yang 4 tahun itu kemudian harus membuktikan diri dalam suasana seperti ini. Puasa Ramadan dalam kondisi badan atau fisik yang sangat-sangat telah terkuras dan suasana hati yang sangat luar biasa mencekam. Luar biasa. Ini dia. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu bahwa para sahabat membuktikan diri mereka berada di level tertinggi yang bisa mereka raih. Kan Rasulullah SAW ketika mengetahui bahwa kafilah dagang Abu Sufyan lewat, lolos, dan pasukan Quraisy itu sedang menuju mereka, satu hal, Rasulullah tidak mungkin mengambil langkah mundur. Tidak mungkin Rasulullah dalam suasana seperti itu akan melangkah mundur, artinya kembali ke Madinah. Kenapa demikian? Bukan sekedar itu adalah langkah pengecut. Dampak dari itu, Rasulullah SAW sudah berusaha membangun kekuatan di dalam kota Madinah. Kemudian di sekitar Madinah, kabilah-kabilah di sekitar Madinah sudah didekati oleh Rasulullah SAW dan Madinah sudah mulai memiliki wibawa. Rasulullah ketika membangun wibawa, dan ingat wibawa itu penting sekali. Wibawa dengan kekuatan dan kedaulatan itu searah, seiring. Satu bangsa, satu masyarakat itu harus mampu membangun wibawanya di tengah masyarakat atau bangsa yang lain. Wibawa penting sekali. Wibawa bukan sekedar pencitraan, kropos. Wibawa dengan arti sesungguhnya. Kenapa? Karena dengan wibawa itu, maka suatu masyarakat, suatu bangsa akan lebih fokus untuk mengopeni permasalahan dalamnya, internalnya, dan dia tidak akan disibukkan oleh permasalahan dari luar. Karena pihak-pihak luar akan menghormati karena wibawanya itu. Berbeda kalau tidak punya wibawa. Selain di dalam kacau, kalau tidak berwibawa, dari luar itu akan menganggap ini makanan empuk, ini kue yang enak. Yuk kita rongrong, caplok bersama-sama. Nggak ada wibawa. Apa hikmah Allah menyatakan atau minta kaum muslim dalam Al-Quran? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Allah itu tidak hanya menyuruh kita kuat, tapi menyuruh kita mempersiapkan, membuat persiapan. Artinya kekuatan itu tidak mesti dalam arti kita memang bisa menggebuk lawan, enggak. Tapi menyiapkan kekuatan, mastata'tum, setinggi, sekuat yang bisa kita lakukan. Kenapa? Ini dia, karena ada dampak.
Kalau kalian memiliki persiapan, telah menyiapkan kekuatan, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, maka kalian akan membuat gentar musuh-musuh Allah dan musuh kalian. Membuat gentar itu karena kita memiliki sesuatu. Artinya kita tidak harus kemudian sibuk selalu berada di medan tempur menghabisi lawan. Itu memang sesekali perlu. Tetapi sebenarnya kekuatan itu bukan untuk kita gunakan untuk menggebuk setiap orang. Menggebuk orang itu kerjaan, capek, menguras tenaga. Dengan begitu kita membangun apa? Belum tentu kita bisa membangun apa walaupun kita berhasil di medan perang. Jadi sebenarnya kekuatan kita bukan semata-mata untuk bisa mengalahkan lawan di lapangan. Itu memang diperlukan sesekali. Tapi intinya sebenarnya kekuatan itu untuk membangun wibawa, bahwa pihak luar akan segan, akan sungkan untuk datang kepada kita karena melihat wibawa kekuatan kita itu. Sehingga dengan begitu kita bisa konsentrasi membangun di dalam kita, internal kita. Itulah Rasulullah SAW. Musuh itu yang penting takut. Yang penting takut. Toh kita nggak mungkin menumpas semua musuh, nggak mungkin. Tapi kalau mereka takut kepada kita, kita tenang di dalam, aman, nyaman untuk membangun. Ini intinya di situ. Rasulullah SAW kalau mundur kembali ke Madinah karena alasan persenjataan tidak lengkap, personil kecil, apa yang akan terjadi? Wibawa yang telah dibangun oleh beliau selama 2 tahun itu akan lenyap, akan hilang. Dan Madinah itu akan dianggap lemah selemah-lemahnya. Di dalam akan terjadi kekacauan. Kelompok-kelompok dari luar itu akan berpikir, ngapain kita bergandeng tangan dengan Madinah? Kelompok yang mempertahankan dirinya sendiri aja nggak sanggup, bagaimana mempertahankan orang lain? Kan Rasulullah SAW ketika bergandengan tangan dengan kelompok-kelompok atau membuat kesepakatan dengan kelompok-kelompok di sekitar Madinah, intinya apa? Mereka akan saling melindungi dari musuh bersama. Dari musuh bersama. Ini gitu. Ini cara Rasulullah SAW. Nah ini kita harus pahami dengan baik. Rasulullah mendapat keuntungan dari perjanjian ini. Kenapa? Itu artinya setiap kelompok di sekitar Madinah tidak akan ada yang berpihak ke Mekah untuk melawan Madinah. Itu intinya kan. Cerdas Rasulullah sini. Tapi kalau Rasulullah mundur, ngapain kita bekerja sama dengan Madinah? Orang mereka begitu lemah kok. Baru didatangi aja udah kabur. Akhirnya semua yang ada di sekitar Madinah berpotensi untuk melawan atau menjadi lawan Madinah, dan itu berbahaya. Rasulullah punya lawan laten yang sangat jelas, Quraisy Mekah. Ditambah yang baru-baru ini. Kan itu caranya, masalahnya di situ. Maka intinya apa? Harus dihadapi. Harus dihadapi. Tapi kan masalahnya apa? Pertama, jumlah lebih sedikit. 300 lawan hampir 1000. Persenjataan jauh dari kata lengkap dan memadai. Dan yang paling penting, para sahabat memang secara mental tidak dipersiapkan untuk bertempur. Dalam arti bertempur, hanya untuk berhadapan-hadapan dengan kafilah dagang. Dan ketika itu harus berubah kemudian menjadi pertempuran di medan tempur, ini lebih berat lagi, masalah mental. Maka Rasulullah SAW harus memastikan satu hal. Apakah personelnya, prajuritnya solid, tegar untuk menghadapi ini? Kan itu yang dibutuhkan Rasulullah. Di sini titik ujiannya. Dan tentu saja ini adalah kali pertama potensi bentrokan atau pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Sebelumnya kan adalah misi-misi tapi kecil-kecil dan tidak sampai seperti ini. Ini adalah untuk pertama kali. Artinya Rasulullah SAW pun waktu itu bertaruh dalam arti yang selama ini beliau lakukan, menggembleng para sahabat sekian 15 tahun yang maksimalnya atau kurang dari itu. Inilah pembuktiannya. Efektif enggak? Output pendidikan Rasulullah itu betul-betul berhasil atau tidak? Sukses atau tidak? Kan ini penentuannya di sini. Allahu Akbar. Makanya Rasulullah sehari sebelum bertempur itu berdiri dulu atau berhenti dulu, ingin memastikan itu. Caranya gimana? Rasulullah meminta pandangan para sahabat. Bukan beliau yang membriefing, kalau bahasa kita, membriefing para sahabat. Kita menghadapi ini. Jadi bukan beliau yang mempengaruhi dari awal. Itu hebatnya Rasulullah. Ini leader. Jadi leader itu ketika ingin tahu seberapa efektif pendekatannya selama ini kepada bawahannya, itu tidak ini pertaruhan yang sangat tinggi dalam kepemimpinan.
tidak mengarahkan dulu bawahannya, bahwa kita harus gini, harus tinggal di bawah. Amin, amin, iya kan gitu. Walaupun belum tentu iya. Tapi justru minta pandangan dari bawahan dulu. Menurut kalian harus bagaimana? Wah, gitu. Bayangkan Rasul mengatakan asyiru alai. Ayo. Sekarang beri aku masukan dengan perubahan kondisi ini. Berdirilah Abu Bakar As-Siddiq. Tentu mewakili muhajirin. Berkata secara pribadi otomatis mewakili muhajirin. Berkatalah Abu Bakar dengan bahasa yang sangat tegas, lugas. Imdi ila ma umirt. Ya Rasul, lanjutkan rencanamu. Maksudnya, apa yang menjadi rencanamu saat ini sampaikan kepada kami dan kami siap melaksanakan. Lanjutkan. Kami tidak pernah gentar untuk membelamu bla 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 bla. Sebenarnya kalau Abu Bakar kemudian selesai dan duduk, itu berarti muhajirin sudah terwakili. Yang menarik, Rasulullah SAW masih berbicara, asyiru alai. Ayo yang lain, silahkan beri masukan. Loh, masih minta masukan. Berdiri Umar, ya Umar meledaklah kalau Umar mah. Dalam arti bagi Umar ketika mendengar suasana itu berubah atau kondisi berubah harus menjadi bertempur. Lah itu yang ada di kepalanya dari dulu. Iya. Kita harus tarik kembali ketika Umar baru masuk Islam. Umar itu kan kemudian berbeda dengan para sahabat lain. Kalau para sahabat lain itu masuk Islam diam-diam. Kalau Umar ketika masuk Islam malah mengumumkan. Kan begitu. Gara-gara mengumumkan itu kemudian orang-orang Quraisy, para pemudanya keluar ngeroyok Umar. Dikeroyok Umar. Lah kalau satu lawan satu gak ada yang berani. Dikeroyok, Umar meladeni. Sampai matahari terik Umar duduk. Artinya pukul lah terserah kalian. Kan udah lelah Umar. Umar berkata apa? Tunggu. Satu saat. Ketika jumlah kami 300, saat itulah pertarungan yang sebenarnya dan pertaruhan yang sebenarnya. Kami atau kalian yang benar-benar unggul dan kuat. Umar nyebut angka 300. Badar 300 sekian belas. Lah ya iya, ketika kemudian lah ini dia yang ditunggunya. Ini 300 kan saat inilah kan gitu. Kira-kira gimana itu ledakan Umar waktu itu? Wah luar biasa. Ya Umar, siapa yang nggak tahu Umar? Selesai. Anehnya Rasul masih berkata sama. Asyiru alai, ayo beri masukan lagi. Masih berdiri dari muhajirin, Miqdad berkata berorasi berapi-api. Dengan tentu ada penekanan-penekanan yang berbeda dari apa yang dikatakan Abu Bakar kemudian Umar. Apa kata Miqdad? Ya Rasulullah, dalam suasana seperti ini kami akan katakan dengan tegas kepadamu, tidak seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa ketika Musa meminta mereka untuk bertarung dan berperang. Mereka berkata, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau Musa bersama Tuhanmu berdua, peranglah di sana, kami menunggu hasilnya di sini. Itu Bani Israel. Memang kalau orang Betawi bilang songong, nggak sopan. Lah bayangkan, kan orang Bani Israel itu kan karena pengecutnya, mereka kan pengecut karena di masa Firaun mereka itu kan jadi kelas budak. Kelas budak itu kan nggak punya kemandirian dalam mengambil sikap, keputusan, cenderung semuanya bergantung kepada orang lain. Namanya juga budak. Lah ketika kemudian mereka harus mengambil inisiatif, mengambil keputusan, harus bertarung, wah nggak kebayang. Dengan dalihnya apa? Musa, engkau itu kan hebat. Melawan Fir'aun aja sendirian bersama Tuhanmu, beres. Nah ini melawan orang-orang ini. Lah nggak perlu kami lah, engkau aja dengan Tuhanmu juga beres. Kami tunggu aja hasilnya di sini. Itu biasalah, dalih pengecut kan begitu. Kan cari orang pengecut itu kan cari akal. Bagaimana untuk membenarkan kepengecutannya? Kata Miqdad, kami tidak akan berkata begitu kepadamu ya Rasulullah. Ketika engkau meminta ini kan untuk pertama kali untuk berjuang, bertempur. Maka kami katakan kepadamu, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Pergilah engkau bersama Tuhanmu, berperanglah. Kami akan selalu bersamamu, di sisimu. Kondisi di situ. Itu Miqdad itu berapi-api kayak gitu. Oh luar biasa. Rasulullah tampak bahagia. Kan ini artinya apa? Ini dia. Ini output pendidikannya itu ini. Di saat yang katakanlah secara kemampuan itu berada di level paling rendah, jumlah, perlengkapan dan seterusnya. Tapi ternyata mentalitas mereka luar biasa. Artinya kelemahan-kelemahan tadi itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk
mencapai sesuatu yang sangat tinggi. Kan kita di sini masalahnya. Kita kan selalu merasa gimana kita menang melawan Amerika, mau kita kayak gini. Lah pesimistis dulu dari awal. Kan gitu. Tapi yang aneh, Rasul masih berkata, asyiru alai. Sudah 3 muhajirin berdiri. Abu Bakar, Umar, Miqdad. Udah cukup terwakili kan? Tapi Rasul masih minta, asyiru alai. Berarti Rasulullah bukan lagi minta muhajirin yang berdiri. Dan ini difahami. Para sahabat bisa memahami bahasa isyarat Rasulullah. Maka berdirilah Sa'ad bin Mu'adz, perwakilan dari Ansar. Dan langsung berkata, ka'annaka ta'nina ya Rasulullah ma'syarul ansar. Tampaknya engkau ingin kami yang berbicara wahai Rasulullah, orang-orang Ansar. Kata Rasul, benar. Kan pasukan muslim terdiri dari 2 unsur, muhajirin dan Ansar. Walaupun secara umum para sahabat, katakanlah kalau Abu Bakar berdiri mewakili semua itu bisa. Tapi kan tetap 2 unsur ini penting. Tadi unsur muhajirin, unsur Ansar belum ada bicara. Itu satu hal. Yang kedua, Ansar ini 2/3 jumlahnya, bahkan lebih. Muhajirin itu sekitar 80 orang saja di pasukan Badar ini. Sisanya berarti 220 lebih itu Ansar. Berarti kan ini unsur yang terbesar secara jumlah, kan itu. Berarti penting perwakilannya. Itu satu hal. Hal lain apa? Ini pertempuran pertama. Dan Ansar punya perjanjian eksklusif dengan Rasulullah SAW, Baiat Aqabah. Kalau kita pelajari Baiat Aqabah, di Baiat Aqabah ada pasal di mana Ansar akan membela Rasulullah SAW dalam arti mempertahankan dalam atau dengan pertahanan militer lah gitu. Dalam arti pertarungan, pertempuran, nyawa resikonya. Itu dengan catatan idza ji'ta, jika engkau datang ke negeri kami. Artinya berarti itu artinya ada batasan bahwa Ansar akan membela Rasulullah SAW dalam konteks perang di dalam kota Madinah. Ini di mana? Di Badar, 155 km di luar kota Madinah. Berarti pada dasarnya tidak ada kewajiban Ansar untuk ikut Rasulullah SAW berperang di Badar. Kalau Ansar itu kemudian keluar dari barisan, Rasulullah tidak akan menyalahkan mereka. Karena tidak ada perjanjian itu. Nah, ini dia. Maka Rasulullah perlu sekali memastikan bagaimana sikap Ansar. Apa yang terjadi? Ya Rabbi ya Karim. Sa'ad bin Mu'adz berkata begini. Kan Sa'ad bin Mu'adz tahulah semua itu kan. Maka bicara, ya Rasulullah, amanna bik wa saddaqnak. Kami telah beriman kepadamu. Kami percaya kepadamu. Kami telah merasakan nikmat atau anugerah nikmat yang luar biasa karena kehadiranmu di antara kami. Engkau memberi petunjuk kepada kami. Engkau membimbing kami. Engkau begini. Artinya apa? Keberadaanmu di sisi kami dan apa yang telah engkau berikan kepada kami, itu bagi kami lebih berharga dari apapun. Artinya jangan kau hiraukan tentang masalah kekhawatiran tentang pasal Baiat Aqabah dan sebagainya. Ya Rasulullah, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Dengan rasa kesyukuran kami karena engkau hadir di tengah kami bisa mengorbankan segalanya. Ya Rasulullah, apa yang kami katakan sebagai Ansar. Ini menarik. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini mewakili Ansar dalam suasana yang tidak dibayangkan. Ansar itu diwakili oleh satu orang. Padahal sebelumnya belum ada pembicaraan antar Ansar atau di internal Ansar. Kira-kira sikap kita bersama apa? Jadi Sa'ad bin Mu'adz itu mengambil inisiatif yang tentu saja ketika dia berbicara mewakili Ansar secara keseluruhan, apapun yang akan dikatakan Sa'ad sebagai wakil mereka dan belum tahu sebelumnya, itu adalah sikap kami bersama. Itu kekuatan dalam membangun kepemimpinan yang sangat hebat. Artinya di bawah itu nggak perlu ribut atau lama-lama lagi untuk menyepakati sesuatu. Kalau sudah perwakilannya berdiri, walaupun mereka belum tahu apa yang dikatakan dia, itu komitmen kami. Masya Allah. Dan Sa'ad bin Mu'adz waktu itu usianya baru 35 tahun. 35 tahun mewakili Ansar secara keseluruhan dengan kata-katanya itu. Itu menunjukkan sisi lain dari kehebatan kaderisasi dalam Islam.
Lah kita anak 35 tahun kan mewakili semua orang, yang lain kan kamu anak muda aja kan, aku jangan lebih tua, enggak gitu. Kan gitu kalau di kita. Coba apa komitmen seorang Sa'ad bin Mu'adz? Ya Rasulullah, khudh minna ma tasya wa da' minna ma tasya. Ini secara umum. Bagi kami orang Ansar, ya Rasulullah, ambillah dari kami apa yang kau inginkan. Ambil, terserah engkau. Dan tinggalkanlah dari kami apa yang engkau ingin tinggalkan. Khudh minna ma tasya wa da' minna ma tasya. Tapi ketahuilah Rasulullah SAW, apa yang engkau ambil dari kami, yang apa yang harus kami korbankan untukmu dan kau ambil, itu lebih membahagiakan kami ketimbang apa yang engkau tinggalkan untuk kami. Ini pernyataan apa? Coba kalau itu kita bahasakan dalam konteks kekinian. Ada orang dan sebagainya, atau ada suatu persoalan membutuhkan bantuan kita. Kita katakan, ini rekening saya ada di 5 bank. Silahkan ambil yang engkau inginkan berapa, terserah. Dan kalau engkau sisakan terserah. Tapi ketahuilah yang engkau ambil itu lebih membahagiakan aku ketimbang apa yang engkau sisakan. Berani nggak kita berkata begitu? Coba-coba sekali lah gitu, gaya-gaya Ansor kita pakai gitu loh. Ada proyek apa sih? Oke, ini rekening saya semuanya. Terserah ambil berapa yang kau inginkan. Dan terserah berapa yang kau tinggalkan. Dan yang kau ambil itu lebih membahagiakan aku ketimbang apa yang kau tinggalkan. Itu Ansar. Cobalah siapa yang berada di level ini. Dalam hidup kita nggak pernah mencoba hal-hal yang seperti itu ya. Itu Ansar kerjaannya itu. Dari sejak itu dan terus nggak pernah berhenti. Itu Ansar begitu. Apa kata Sa'ad? Dan kau nggak perlu khawatir ya Rasulullah. Kami ini orang-orang yang terlatih dalam perang. Kenapa? Karena sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Ansar itu kerjaannya perang saudara melulu. Nah iya, 3 tahun sebelum Rasulullah datang ke Madinah itu ada perang Bu'as. Itu perang paling dahsyat di antara perang saudara di antara Ansar, Aus dan Khazraj. Kami ini biasa perang. Ya Rasulullah, ketika kami jahiliyah, kami itu memperjuangkan apa? Tapi kami mati-matian ketika kami berperang di jahiliyah. Sekarang setelah kami memiliki iman, memiliki ini, kami tahu apa yang diperjuangkan. Bagaimana tidak kami mati-matian untuk itu? Artinya di masa jahiliyah kami mati-matian, apalagi sekarang. Kan begitu. Ya Rasulullah, kami orang-orang yang tegar di medan tempur. Dan kami yang orang-orang yang siap untuk berkorban segalanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyenangkan pandanganmu, matamu ketika melihat kami bergerak besok pagi di lapangan. Wah, itu bahasanya begitu. Artinya, ya Rasulullah, kami garansilah, lihat besok apa yang akan kami lakukan. Seperti apa Ansar bertempur. Kan begitu. Itu kata Sa'ad bin Mu'adz. Sebelumnya dia mengatakan, ya Rasulullah, jangankan menghadapi orang-orang ini yang ada di depan kita, yang jumlahnya sekian. Lau khudta bina hadzal bahra, Badar dekat dengan laut. Kalau engkau membawa kami menyeberangi lautan ini, untuk apa? Untuk memerangi semua orang yang ada di balik lautan ini atau di daratan sana, di seberang sana. Tanpa batas, bukan 1-2 kelompok. Kami akan berperang bersamamu. Jangankan yang ini, yang satu ini, kan gitu. Luar biasa. Dan ketika Sa'ad bin Mu'adz sudah berkata begitu, selesai sudah. Kalau begitu, ayo kita maju. Kan tinggal gitu pemimpin. Asik banget itu Rasulullah SAW. Ini output pendidikan tuh begini. Lihat, para sahabat itu kan badannya sudah lelah. Pertaruhannya sangat besar. Jumlahnya kecil, sedikit mereka. Peralatannya tidak lengkap. Mereka harus mengubah mental pula. Dari tadinya tidak siap perang untuk kemudian jadi perang. Tapi itu kemudian ketika mereka sampai di satu titik itu, mereka memastikan kami siap tempur. Ini Ramadan tuh begini. Coba kita Ramadan kita maknai seperti apa? Apa yang bisa aku capai sampai titik puncak? Kalau selama ini saya dermawan, puncak kedermawan saya di sini. Saya mampu mengalahkan katakanlah keegoan, kemudian nafsu saya seperti apa? Itu coba. Puncak yang bisa saya capai dalam kedermawanan saya adalah ini di Ramadan ini. Artinya saya bisa melawan segala bentuk yang menghalangi untuk itu. Pertimbangan-pertimbangan ini itu, Masya Allah, Masya Allah. Asik kan kalau seandainya Ramadan kemudian kaum muslimin orang-orang beriman tuh begitu. Proyek-proyek umat selesai loh. Nah ya iyalah, kalau setiap orang berpikir begitu. Ini harus menjadi puncak saya, pertaruhan saya puncaknya di sini. Kalau kemudian saya ternyata sedekahnya segitu, infaknya segitu. Oh, berarti saya optimalnya hanya di situ ya.
Lihat para sahabat di Ramadan pertama. Ini kayak gini. Ini Ramadan pertama. Tentu ketika terjadi pertempuran seperti begitu, kemudian berat, gitu ya. Kan dibolehkan kemudian berbuka puasa. Artinya tidak berpuasa. Ada sahabat yang makan sebelum bertempur. Kemudian dia bertanya kepada ya Rasulullah, bagaimana caranya agar aku bisa dengan perang ini benar-benar dipastikan aku bisa langsung berjumpa dengan Allah? Apa kata Rasulullah? Engkau harus perang dengan, katakanlah, lepaskan alas kakimu. Wah, artinya totalitas. Tapi ini hanya untuk kasus ya, bukan untuk kaidah umum, gitu ya. Dan kemudian engkau bertempur tanpa engkau melihat ke belakang, kemudian sampai engkau gugur di medan tempur itu dan tidak mendapatkan apa-apa. Dia lagi makan. Kalau begitu ya Rasulullah, menghabiskan kurma ini terlalu lama untuk sampai di situ. Kurma 1 biji. Akhirnya dia buang dan kemudian bertempur dan kemudian gugur. Kayak gitunya puncaknya. Ini kalau kita bicara Ramadan pertama.